Assalamualaikum, hai teman hunter, inilah cerita kita. Simak ya sampai akhir videonya. Ini awal mula kita, sebenarnya bukan awal mula event sih. Kita itu awal mulanya ke Q5, tapi videonya tidak ada teman hunter. Jadi ini foto-foto zaman kita event dulu. Kita event di berbagai macam acara, keliling dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita belum sampai sih Sabang sampai Merauke. Kita baru Jakarta sampai Bali, Pulau Jawa ya sampai Bali. Dan Pulau Sumatera kita baru sampai Palembang. Dan ini kalau kita diliput oleh media, salah satu saat itu untuk program unggulan Anies Baswedan dan Sandi, OKOC. Ada loh buktinya kita diliput media dan masuk TV. Nah, kalian lihat aja ya. Sebenarnya ini perjalanan udah dibilang ya cukup di tengah-tengah perjalanan kita. Karena sebelumnya kita itu sudah melewati banyak banget trouble yang ada. Dan di tengah-tengah ini untuk sampai ke posisi sekarang itu masih panjang lagi ceritanya teman hunter. Kita pernah sebelum diliput ya, kita itu jualan kaki lima, diusir Satpol PP, dipanggil ke kelurahan, dan itu benar loh. Kayak yang di TV-TV, kita pernah ngalaminnya teman hunter. Diusir Satpol PP, dibawa ke kelurahan. Ya, itu cerita kita dulu. Dan untungnya kita diliput TV bukan karena kita diangkut Satpol PP, tapi karena kita dibilang program unggulan dari Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dan di semasa event, kita itu sering banget ketemu berbagai macam atlet dari seluruh Indonesia teman hunter. Meskipun kita harus tidur di tenda seperti ini nih kadang-kadang, yang cuma ditutupin terpal, di sekelilingin terpal, tapi di dalamnya kita mendapatkan banyak banget pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. Tidur di gor, mandi di pom bensin atau di toilet gor itu udah biasa banget waktu kita dulu itu di 2016 sampai dengan 2018. Tapi kita jalani semuanya dengan senang karena cita-cita kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Saat itu pindah-pindah tempat, naik bus, fotonya ada nggak ya saat kita naik bus? Kayaknya sih nggak ada. Naik bus, naik turun bus, bawa 8 karung, sampai kadang ada orang yang bilang, ngapain sih bawa karung cewek-cewek seperti ini? Tapi ya karena kita punya mimpi, kita punya cita-cita yang ingin kita gapai lebih dari ini. Dan sampai akhirnya kita keliling itu sebar kartu nama, ada orang yang pesan teman hunter. Kita terima orderan, pertama kali jaket, sepatu, dan masih banyak lagi. Dan saat itu kita masih produksinya itu di luar, di konveksi orang yang ada di Bandung. Semua berjalan teman hunter sampai 2018 awal. Sebenarnya 2018 awal bisa dibilang titik balik kita. Dimana 2018 awal yang seharusnya planning kita sudah bisa event pakai mobil kita sendiri, yang ada tabungan kita habis karena event gagal di 2 tempat, yaitu di Palembang dan juga Lampung saat itu teman hunter. Karena mungkin kondisi acara yang kurang bagus atau mungkin saat itu rezeki lagi tidak berpihak sama kita. 2018 kita pulang ke rumah, kita saling tatap-tatapan, malah senyum. Karena kita merasa ya mau gimana, apa yang harus kita lakukan lagi? Tidak mungkin kan kita menyalahkan satu sama lain. Aku nyalain kakak nyalain aku, itu tidak hal yang tidak mungkin kita lakuin. Kita hanya senyum dan kita jalanin semuanya. Dan alhamdulillahnya itu teman hunter, 2018 awal itu kita sudah punya nama Jaksun. Jaksun itu alhamdulillah udah dipercaya sama customer. Jadi 2018 kita tanpa modal, yang ada kita malah punya hutang. Bahkan saat itu hutang sama teman event adalah salah satu orang event. Sebenarnya kita itu nggak berniat pinjam uang sama dia.
dia yang menawarkan uang itu terhadap kita. Karena saat di Palembang, sebenarnya kita sudah tidak sanggup untuk bayar setan lagi. Karena kalau kita mengeluarkan uang segitu, itu kita udah pasti minus banget. Saat itu pinjamannya nggak gede teman Hunter, 2 juta. Tapi kita ditagihnya seperti kita punya hutang yang puluhan bahkan ratusan juta. Dan itu pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan. Kami ditagih via online, dibilang kita berdua itu cewek yang tidak tahu diri. Katanya bisanya minjem, taunya inilah itulah. Padahal teman Hunter, beliau yang menawarkan pinjamannya kepada kami. Beliau yang mau menolong kita. Saat itu kita udah nolak, tapi beliau yang bilang, udah gak apa-apa, pakai aja. Nah itu ya bahayanya seorang teman laki-laki loh padahal, tapi bisa berbicara sekasar itu sama kita seorang perempuan. Sampai kita berdua itu nangis, dan momennya saat itu orang tuanya si kakak, Kak Dolby, Kongsu, itu lagi baru meninggal teman Hunter. Tapi kita ditagih hutang seperti itu. Yang perkaranya hutangnya saat itu ya 2 juta. Tidak lebih, tidak ratusan juta, tapi kita sampai ditagihnya seperti itu. Sampai saya ngeblok orang ya, karena bukan karena tidak mau bayar teman Hunter, tapi karena kita kan sekarang modalnya itu sosial media. Kita jualan di Facebook, kita tidak punya barang, kita cuma punya nama. Tapi kalau orang itu nagih dengan hal yang kata kalimat-kalimat kasar di Facebook, bagaimana respon dari customer kami? Akhirnya kami sempat nge-WA orang tersebut dengan kita bilang, bang saya pasti bayar, kita pasti bayar, tolong pengertiannya. Akhirnya selang beberapa lama kita dihantam orang tuanya Kak Dolby, meninggal itu saat itu kejadiannya, orang tuanya meninggal. Ditagih dan alhamdulillah Allah maha baik, kita dikasih rezeki orderan saat itu. Akhirnya kita bisa bayar hutangnya kepada orang tersebut. Dan sekarang ya nggak tahu ya orang itu bagaimana nasibnya sih, kita nggak tahu. Di saat orang tua kakak Dolby meninggal, itu titik dimana pasti dia sangat terpuruk, dan saya juga pasti rasa hati ya sedih pastinya. Dan itu benar-benar titik 2018 itu titik kita berdua itu di nol lah, bahkan di minus. Dengan kondisi segala macam yang ada, orang tua meninggal, sampai ditagih temen yang baik, kadang dia suka event itu kita tuh satu tenda bisa berdua, kadang-kadang sharing, tapi bisa begitu kenyataannya, dan sesadis itu orang itu ternyata. Jadi di saat itu benar-benar kita itu dihadapkan pilihan mau maju terus atau mau udahan aja nih bisnisnya. Tapi 2018 itu kita gak ada sama sekali berpikiran untuk mengakhiri bisnis ini, usaha ini. Kita terus jalani sampai di titik momen bulan puasa itu kita masih ingat banget. Kita bulan puasa ceritanya itikaf di masjid Istiqlal, itu tidak akan pernah kami lupakan. Dengan uang 500.000 lebih, kurang lebih saat itu uang yang kita punya. Kita gak tahu kalau di waktu paginya itu ada ceramahnya Pak Ustadz Yusuf Mansur. Beneran deh, kita gak tahu banget. Pas kita lagi turun mau udu sholat subuh, ini kok rame-rame, ada apa ya? Oh ternyata ada ceramah Pak Ustadz Yusuf Mansur. Kita ikut, akhirnya kita ikut kajiannya, kita ikut ceramahnya. Sekalipun mungkin ada beberapa orang yang ya tahu sendirilah beritanya saat ini. Tapi saat itu beneran deh, ilmu keyakinan kita kepada Allah itu tumbuh saat kita mendengarkan ceramahnya beliau. Semua yang beliau omongin itu emang kadang di luar nalar sebagai seorang manusia, yang dimana katanya kita itu kalau mau handphone jangan handphonenya, tapi kita harus beli perusahaannya, dan segala sesuatu itu harus diikhtiarin. Kita sholawat dan makin dekat sama yang maha kuasa. Saat itu uangnya 500.000, kita berdua sepakat untuk mensedekahkan uang tersebut agar menjadi kita mempunyai konveksi. Ya, emang sih itu toma ya, kita sedekah minta, tapi kan kita sama Allah nggak apa-apa minta, apa aja wajib dipinta gitu. Akhirnya kita diskusi, Kak kita gimana nih uangnya? Ya udah sedekah. Ya udah Kak minta konveksi ya, minta diselawatin. Iya.
dan kita sodako. Saya naik ke atas panggung, saya bilang ke Ustadz Yusuf Mansur, Pak Ustadz, doakan kami ingin mempunyai konveksi. Langsung satu istiqal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama Allah dikabul teman hunter dalam waktu 3 bulan. Ini bukannya ria ya, tapi beneran loh. Itu yang kita alamin dan yang terjadi sama kita. Setelah ikut ceramahnya, kita pulang, uangnya pas-pasan, ingat banget itu. Sampai rumah, kita sepakat berdua untuk memperbaiki diri lagi lebih dari yang sebelumnya. Bukannya ria ya, sekali lagi aku tegasin. Kita jadi di situ punya komitmen, kita harus on time sholat, kita harus puasa Senin Kamis, kita harus jangan tinggal sholat tahajud dan duha, bahkan bacaan Al-Qur'annya. Dan itu kita konsisten lakukan selama 3 bulan sampai akhirnya kita punya konveksi teman hunter. Jadi dari niatnya hanya ngebangun supaya jadi pertokoan aja, kayak ada pajang-pajangan supaya bagus, tapi ternyata sampai benar-benar ada konveksinya saat itu teman hunter. Benar-benar Allah kabulkan. Dari 1 mesin sampai 3 mesin, sampai orderan masuk terus, sampai di mana sebenarnya awal pandemi kita itu tidak dibilang tidak kena imbasnya, karena malah di awal pandemi itu kita banyak orderan. Kita bikin hazmat itu sampai 2000 piece lebih, yang dimana kalian kalikan aja 150.000 kali 2000 piece itu berapa nominalnya. Kita malah nambah yang kerja, bahkan kita sempat ada tetangga juga yang pada protes. Enggak banyak sih, cuma salah satu tetangga yang protes karena di zaman pandemi lagi nggak boleh banyak orang kok di tempatnya, kita banyak orang. Tapi sebenarnya sebelum warga itu protes, kita itu udah lebih dulu memikirkan kesehatannya. Jadi kita tuh sampai panggil dokter, yang dimana dokter itu dipanggil ke rumah, semua yang kerja itu disuntik imun ya, sebelum ada namanya apa sekarang itu, booster, apa namanya, kita tuh kalau mau keluar itu harus pakai apa dulu, vaksin. Sebelum ada vaksin tuh semua yang kerja itu udah disuntik, tapi bukan suntik vaksin, tapi disuntik booster vitamin supaya dia sehat. Jadi dicek kesehatannya sama dokter yang datang ke rumah, semua yang kerja rata. Jadi ketika ada seliwiran omongan seperti itu, saya langsung bikin surat izin tetangga ke sekeliling rumah. Saya datangi, saya bilang, Bapak, Ibu, apa keberatan saya ada konveksi? Banyak tetangga yang bilang, enggak Anin, enggak, saya sama sekali tidak keberatan. Oh iya, alhamdulillah, udah. Sampai akhirnya saya tahu siapa tetangga yang keberatan, dan akhirnya saya jelaskan, Pak, Bu, mohon maaf, sebelum Bapak Ibu yang keberatan, takut akan kena COVID, pasti saya dulu yang di dalamnya. Saya yang harus dulu takut. Jadi tenang aja, semua yang kerja sama saya itu sudah disuntik imunitas tubuh sama dokter terpercaya kami. Sekarang kayak gini aja deh, warga sini siapa yang udah disuntik vitamin? Tidak ada kan? Jadi gak perlu takut. Saya sudah dulu antisipasi pekerja saya supaya jangan terkena COVID itu seperti apa. Toh kita juga di ruangan itu tidak berkegiatan di luar, hanya jahit di dalam ruangan gitu kan. Sampai saya meyakini seperti itu. Jadi akhirnya orang itu juga ya menyadari benar yang apa saya bilang. Pekerja saya kan tidak keluar-keluar, datang langsung ke tempat kita gitu. Dan bahkan dari di tempat kita langsung disuntik imunitas tubuh. Jadi seharusnya tidak perlu takut. Sampai saya bilang 2 minggu sekali pekerja saya disuntik. Bayangin itu biayanya berapa kan. Tapi ya itulah, kita tetap bisa lewati sampai di mana orderannya ribuan. Kita bisa, alhamdulillah, bisa berbagi sama orang di sekitar lingkungan kita. Tapi ya namanya manusia teman hunter, ada titik di mana dia lalai, terutama saya yang tadinya kita punya kebiasaan sholat on time, yang kerja itu sampai kalau waktunya sholat ya mesin mati kita sholat. Tapi ya namanya manusia ya, pusatnya salah, kita lalai saat itu. Saya
Bahkan untuk makan aja saya nggak sempat. Sampai si kakak tuh kadang marah. Dunia terus kamu makan aja enggak gitu. Karena ya itulah pengerem kita dalam bisnis itu. Karena kita satu sama lain itu saling mengingatkan, pengerem kita. Sampai di mana momen orang itu tidak bayar teman Antel. Nominalnya itu 100 juta. Ya, itu orang tidak bayar itu 100 juta lebih. Kenapa kok orang bisa nggak bayar sedangkan itu sudah ada surat perjanjiannya, ada nggak sih? Ada. Kita bikin surat perjanjiannya, kita mempercayai orang itu. Tapi ternyata teman Hunter, sekalipun ada surat perjanjian itu tidak cukup kuat. Kalau orang yang mau lalai, mau kabur ya itu bisa aja. Orang nggak mau bayar itu bisa aja. Kita ngurus ke polisi ya momennya kita mengeluarkan uang lagi. Kenapa sih kok bisa kayak gitu kejadiannya? Bisa. Di lain dari sisi mungkin kita lalai terhadap kebiasaan kita sebelumnya. Itu mungkin ujian juga buat kita supaya kita jangan pernah mengharapkan sesuatu hal yang mungkin belum kita miliki, belum ada uangnya di tangan kita. Jadi saat itu tuh kita udah bercita-cita, punya uang 100 juta nih, kita nanti habis pandemi bisa umroh sekeluarga, berempat ya, bukan sekeluarga sampai keluarga kita sepenuhnya, enggak, kita sama orang tua kita gitu. Bahkan padahal itu kita tuh barang itu ditungguin teman Hunter dari belum selesai itu. Tapi namanya musibah, ujian, siapa yang pengen tahu? Siapa yang pengen? Kalau tahu ya kita nggak akan mau kan ngelakuin hal itu. Jadi momennya itu kenapa orang itu tidak bayar? Jadi sistemnya di kita itu salah. Sistem di kitanya itu salah teman Hunter. Kan biasanya kita itu orang DP, kita produksi, barang siap kita baru orang itu ngambil tapi pelunasan dulu. Nah ini enggak, jadi dia tuh cicil, barangnya diambil 50, 100, 200, sampai di mana momen sisa ada 500 barang lagi di saya yang belum diambil dan ada uang yang belum dibayar. Itu kalau di barangnya itu sekitar 75 jutaan dan uang yang sebelumnya barangnya sudah masuk itu ada 30 jutaan lebih gitu ya, 100 juta lebih saat itu. Jadi dia nggak mau bayar, padahal tuh barangnya udah di dia yang sisanya. Oke, yang 500-nya dia nggak mau bayar karena beralibi, saya nggak bisa bayar lagi yang 500 itu. Oke, nggak apa-apa, kita mungkin bisa jual di tempat lain ya. Tapi kan sebenarnya kita jual tempat lain, momennya juga pasti kan harga sudah berbeda saat itu. Jadi ya intinya itu orang tidak konsisten dengan apa yang dia bilang. Sampai kita ke tempatnya, dia tuh sebenarnya ngomongnya gini loh, Mbak tenang aja, Mbak kan tahu si ini kan di rumahnya aja Mbak lebih besar, terus dia punya mobil, punya ini, nggak mungkin nggak dibayar Mbak, pasti dibayar. Nah si orang yang perantara yang pesan kita tuh ngomongnya gitu, pasti dibayar Mbak, tenang aja, ya udah Mbak datang aja nanti hari apa. Akhirnya kita bikin janjian, kita datang ke tempatnya, kita tagih. Ternyata teman Hunter dari awal datang aja dia udah ngaret, bilangnya dia ada meeting. Ternyata bukan meeting teman Hunter, tapi dia main golf. Itu kan namanya itu udah apa? Itu orang berarti udah bohong kan? Kenapa saya bisa tahu dia main golf? Ya, saya kan bisa ngepoin sosial medianya dia. Kita bisa lihat, ini orang main golf, ternyata bukan meeting. Parah kan? Nah dari datang aja dia yang udah ngatur waktu, dia yang telat 1 jam lebih. Pas sudah datang omongannya itu dengan santai. Ya teh mau gimana, ya Mbak ini mau gimana, barangnya nggak bisa kejual. Saya bilang, ya saya nggak mau tahu, sesuai perjanjian barang diambil dan dibayar. Saya nggak mau tahu kalau ini barang nggak bisa jual atau gimana pun gitu kan. Terus dia bilang, ya udah Mbak kasih waktunya aja gini-gini. Ya sampai kapan? Dia tidak bisa menjelaskan kapan dia mau bayar. Dan salahnya saya juga saat itu, saya nggak lihat itu barangnya benar masih ada apa enggak. Ini Mbak kalau percaya lihat aja di sini. Saya nggak diunjukin tempatnya, yang saya nggak buka itu tempatnya beneran apa nggak ada barangnya. Ya udah, si kakak itu sebenarnya aku saat itu aku kasihan juga sama si kakak, karena dia diem, dia malah senyum. Kan itu hal yang membetekan ya. Udah saya lagi ngotot lagi, cuman si kakak malah cuman ngomong, oh ya udah Pak, kalau tidak mau bayar saya cukup tahu aja siapa Bapak gitu. Jadi dia ngomong kayak gitu, dia pulang. Saya nanya sama dia di motor pas mau pulang, kamu kenapa malah kayak gitu? Terus dia ngomong, kamu itu nggak usah bertindak seperti anak kecil di hadapan orang seperti itu. Ya kita cukup tahu aja, dia nggak mau bayar ya udah,
kita pelajaran buat kita ke depannya. Kita jangan tergiur nominal besar yang alhasil orang nggak mau bayar. Udah lebih baik kita main berapapun orderannya, dia DP dulu, barang jangan dikirim dulu. Dikirim dulu, ya udah, itu pelajaran kata kita gitu. Jadi sekarang orang pesan ya DP dulu, kita produksi, dan pelunasan itu kita foto dulu barangnya, baru orang pelunasan baru kita kirim. Jadi kita tidak kirim barang sebelum orang itu pelunasan, karena itu udah pengalaman kita sebelumnya yang pahit gitu. Nah dari situ pelajaran terbesar kita, bener-bener uang besar kan, 100 juta itu uang besar teman Hunter, apalagi buat kita yang mulainya dari kaki 5, yang udah ya banyaklah pengalamannya kita, susahnya kita. Mungkin kita lalai, Allah masih mau uji kita, ya udah kita jalani semuanya sampai di titik pandemi 2021 khususnya ya, yang paling benar-benar 5 bulan kita tidak ada pemasukan sama sekali. Tabungan dipakai, jual mesin, sampai mau jual motor si kakak, sampai mau jual kayu di kebun, tapi ternyata harga kayunya lagi murah. Ya banyak yang kita pengen lakuin, tapi ya udah kita tahan-tahan. Akhirnya kita cuma jual mesin aja, sampai kalau nggak salah mesin tinggal dari 10 tinggal 5 apa sampai tinggal 4 kalau nggak salah. Akhirnya kita udah beli lagi, dan sekarang mesin udah ada 5 lagi di konveksi dan 6 sama obras. Kita jalanin itu sampai yang kerja itu orang terlama kita, si Mamang itu sampai ngomong, udah teh nggak usah dijual, ngapain, mau pakai uang eman dulu nggak. Namanya Mang Arman, dia orang terlama yang ikut sama kita, yang tahu betul perjalanan kita dari membangun konveksi ya, tapi perjalanan saat kita membuka konveksi. Dia bilang seperti itu. Akhirnya kita bilang, enggak Mang, gak usah, terima kasih, kita bisa doain aja. Dia selalu bilang, apa ente gak usah dijual-jual. Nah dia selalu yang bilang kayak gitu. Ntar juga ada orderan lagi kok. Ya emang karena kita momennya dimana alhamdulillahnya Jaksun itu udah di titik orang itu kalau mau order itu ke kita DP dulu gitu. Jadi ibarat kata kita bisa usaha ini tanpa modal duluan gitu. Karena kita ke tukang kain aja kadang kan kita bisa beli langsung semuanya kain, oke mesti kita belikan semuanya. Ke tukang bordir kan kita bisa bayarnya nanti di awal akhir bulan gitu. Ya berjalan seperti itu alhamdulillahnya. Dan ya udah, nggak apa-apa batuk aja kali. Ini aku bikin video ini kakak dengar sebenarnya, jadi dia nggak bersuara, kalau biar suara aku aja. Ya itulah 2021 titik dimana kita nggak ada orderan. Wah mumetnya minta ampun, sampai dimana ya kita lagi-lagi berusaha terus memperbaiki diri, berusaha untuk istiqomah. Nah dia batuk kan, dengar kan batuknya. Belajar untuk ya istiqomah, ngejalanin semua yang terjadi, yang kita alami saat ini. Karena kita udah hujan-kehujanan, panas-kepanasan udah pernah kita lalui. Sekarang kenapa kita harus lemah? Kita harus bisa kuat ngejalanin ini semua. Alhamdulillah 2021 dengan kepahitan kita jalani, dimana di titik juga saat itu bulan apa ya, ada orderan November kalau nggak salah. November itu ada orderan dari Hong Kong sekitar 80 piece. Itu beneran dari Hong Kong teman Hunter. Jadi ada pelatih orang Indonesia, dia punya unit itu tempat latihan taekwondo yang ada di Hong Kong. Jadi dia pesan sama kami, alhamdulillahnya itu yang membuat kita
di posisi bisa merangkak lagi gitu. Jadi orderan itu kita putarkan lagi, ada lagi orderan lagi dari pelatih Jakarta, ada lagi orderan. Jadi saat itu yang tadinya 0 nggak ada PO sampai akhirnya ada 1 PO, 2 PO, 3 PO sampai 5 PO. Kalau 1 PO 80 piece, kalau yang paling kecil 20 piece aja kan udah berapa, itu kan udah alhamdulillah gitu. Terus berjalan dari November itu sampai di sekarang bulan November, bulan Oktober, besok baru November, berarti udah 11 bulan ini kita berjalan lagi. Alhamdulillah berusaha untuk ya stabil, menyimpan lagi uang tabungan, karena kita punya mimpi yang besar lebih dari ini. Otomatis kita harus lebih lagi bisa menyimpan, membentukkan lebih besar dari ini. Jadi sampai di posisi kita sekarang, aku, kakak di rumah bisa dapat orderan itu udah proses panjang teman-teman. Sampai dimana kita 2021 juga bikin YouTube yang dimana itu aku sebenarnya nggak pengen banget bikin YouTube, tapi si kakak yang pengen punya YouTube. Dia yang bilang kita itu hidup di era digital, kita harus ikutin perkembangan zaman, apalagi kita di bisnis, karena itu bisa jadi salah satu pusat promosi kita di media sosial. Ya benar sih, yang itu yang aku ambilnya. Jadi ini jadi pusat media promosi kita. Jadi dibanding kita endorse ke orang yang pasti nominalnya enggak yang besar, ya kita manfaatin diri kita aja. Ya kayak produk juga kan, kadang adik yang foto, yang pakai jaketnya kita foto kayak gitu, foto juga yang ngeditnya si kakak. Jadi di konveksi ini tuh kita bagi tugas, aku di orang produksi, kakak di orang marketingnya, dia yang ngedit masalah gambar segala macem, semua orderan ya turunnya ke produksi. Ya produksi aku yang atur masalah jadwal pengerjaannya, beli bahan dan segala macemnya. Ya kita bagi tugas, dan setelah tugas kita selesai ya kita bisa dengan kegiatan kita sendiri, mau gimana, mau main game, mau nonton, mau apa, tapi ya tetap kita fokus kerjakan dulu apa yang kita kerjakan. Sekalipun kita punya pegangannya masing-masing, tapi bukan berarti kita nggak saling bantu. Kita tetap, jadi ibarat kata ada tanggung jawabnya masing-masing, tapi tetap kita mengerjakannya itu sama-sama. Kecuali ngedesain ya, karena aku nggak bisa ngedesain main Photoshop, aku nggak bisa seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain kita masih kerjakan ya bareng-bareng. Tapi di balik itu juga teman-teman, di posisi kita sekarang bisa ada 4 penjahit, ya itu kan ada aja ujiannya. Kerjaannya lagi banyak, yang kerjanya kadang lagi agak susah, cuman 3 orang, 4 orang, 3 orang, 2 orang. Nah yang paling lagi susah itu kalau pekerjaannya penjahit cuma 2 orang, kan orderan kita udah sampai 13-14 PO 1 bulan. Kalau cuma dikerjain 2 orang kan itu waktunya tidak bisa nguber. Minimal 3 orang lah, 3-4 orang itu harus standby yang ngejahit di kita, supaya waktunya itu bisa terus ketemu sampai produk kita juga jalan. Tapi ya nggak apa-apa, dengan ujian yang ada, dengan pengalaman yang pernah kita lalui, ya insya Allah kita akan lebih bisa menghadapi segala hal yang ada. Sekalipun kalian pasti nilainya kita berdua itu akur, kemana-mana bareng, tanpa kalian tahu kita tuh sering ribut, sering banget adu argumen masalah banyak hal, masalah pekerjaan, masalah banyak hal. Pekerjaan itu lebih ke bukan masalah uang ya, kita tidak pernah mempermasalahkan uang satu sama lain, tapi lebih ke pola kerja. Kalau aku itu kan kerjanya itu non-stop, gak inget apapun, dan itu salah. Kalau si kakak itu terplanning, jadi dia tuh tahu apa yang harus dia kerjain, dan kalau dia lagi makan ya dia nggak bisa diganggu, dia lagi main game ya dia nggak bisa diganggu untuk hal-hal yang kerjaan. Dan kalau aku kadang lagi makan pun, jam makan siang, kalau ada orang yang nge-WA aku kadang suka balas, ada orang telepon aku suka angkat, dan itu yang kadang suka jadi ribut. Jadi kata si kakak, kamu kalau mau jadi pengusaha harus tahu mana prioritas, mana yang enggak, dia bilang seperti itu. Jadi kalau waktu yang makan ya makan dulu, taruh dulu handphonenya, nanti ketika selesai makan ya kamu balas, seperti itu. Jadi itu yang kadang suka jadi keributan. Aku yang kadang ya ambisius ya,
ambisius sih. Bukan ambisius sih teman-teman, lebih kayak ke kita itu punya sejarah hidup dan punya keinginan yang mendobrak pengalaman hidup kita yang sebelumnya. Kenapa sih aku pengen jadi pengusaha? Itu ceritanya lebih panjang lagi. Ini kalau diceritain di sini tuh bisa 5 jam sendiri kali. Tapi yang jelas yang membuat aku, si kakak, bertahan sampai per hari ini membangun Jackson itu karena tujuan kita itu sama. Tujuan kita itu ingin mengangkat harkat derajat orang tua kita, ingin bermanfaat untuk banyak orang, itu ingin membeli apapun yang pernah kita inginkan, yang dulu kita inginkan dengan hasil jerih payah kita sendiri. Jadi kita tuh intinya ingin bermanfaat untuk banyak orang, teman Anda. Jadi kita membangun ini untuk yang bermanfaat. Kita punya cita-cita, punya yayasan, ya banyak hal yang kita cita-citakan yang masih ingin kita capai lagi. Dan doakan semoga kita bisa mencapai cita-cita itu. Karena planning kita teman Anda, kita sudah usaha 8 tahun lah, dari 2014 ya sampai 2022, 8 tahun lebih, mungkin sampai 9 tahun kali, 8 tahun sih intinya. Konveksi itu sudah mau 4 tahun. Jadi kita itu udah kerja keras di waktu kita muda. Next ketika kita berumah tangga, ya kita udah pengen lebih santai itu dalam hal ya udah ngurus keluarga. Ke konveksi itu hanya ngecek aja, ke Jackson itu hanya ngecek lancar apa enggak, seperti itu. Jadi kita punya penghasilan sendiri dari uang kita, bisa ngasih keluarga kita, tidak membebani pasangan kita nantinya, insya Allah gitu. Nah itu tujuan kita. Jadi kalau banyak orang yang bilang perempuan nanti juga ujung-ujungnya ditanggung suami, nah itu kita berdua kurang setuju untuk kalimat itu. Karena bukan kita tidak mau kalah sama laki-laki ya, karena kodratnya itu perempuan itu tetap di bawah laki-laki ya. Kalau dalam masalah rumah tangga kita harus tetap nurut sama suami kita, tapi bukan berarti kita tidak boleh lebih punya dari suami kita, bukan seperti itu. Bukan berarti kita hanya mengandalkan dari orang lain. Kita bisa menggali potensi diri kita agar kita bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi bukan salah tuh kalau ada orang yang bilang, oh ini mah tidak mau tinggi, ini mah terlalu tinggi, wah kebanyakan maunya, kebanyakan ininya, kebanyakan maunya, kebanyakan ininya, kebanyakan itunya. Bukan itu teman antar sebenarnya, bukan itu. Tapi ya terserah sih kalian mau nilai apa. Yang jelas kita ingin bermanfaat untuk banyak orang, terutama untuk diri kita sendiri supaya tidak merugikan orang lain. Ya kita kerja keras semasa kita muda. Jadi ketika rumah tangga itu ya udah, kita udah punya tabungan kita sendiri, kita udah punya penghasilan kita sendiri. Jadi rumah tangga yang akan kita bangun itu udah bukan lagi mencari kebahagiaan di dunia, tapi untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi berapapun nanti penghasilan suami kita, ya kita syukuri. Jangan sampai ada keributan dari masalah perekonomian, ya kan? Karena paling pertama faktor perceraian itu kan ekonomi, teman Hunter. Coba di searching, apa sih faktor pertama orang di Indonesia itu bercerai. Nah itu yang kita hindari. Sekalipun banyak yang bilang rezeki itu urusan Allah, ya benar, rezeki itu urusan Allah, tapi kan kita harus mengusahakan rezeki kita. Nggak ada kan orang itu diem aja langsung dapat uang, tetap harus ikhtiar gitu. Tapi kalau bukan berarti masalah pribadi tidak kita pikirkan. Salah kalau ada orang yang berpikir seperti itu. Jelas hal pribadi pun jadi pikiran kita, tapi kita lebih ke belajar istiqomah. Istiqomahnya apa? Kalau dia sudah ditakdirkan untuk sama kita, kapanpun itu waktunya akan Allah turunkan. Jadi kalau ada manusia yang bilang kamu mah gak mau nikah, kamu mah pilih-pilih, hey
Hei kalian yang ngomong-ngomong seperti itu, kalian itu mendahulukan Allah. Kalian emang tahu kita nggak mau nikah? Jangan sok tahu ya. Kalau kita mau, kalau Allah belum ngasih nggak akan kejadian. Bahkan kemarin kakak udah pertemuan keluarga aja, kalau bukan takdir dan belum kejadian, ya kan nggak akan terjadi. Kita diam, kalau Allah datang kan pasti akan terjadi. Jadi janganlah kalian itu menggurui seseorang, apalagi mendahulukan Tuhan. Itu nggak boleh. Cukup doakan saja untuk masalah urusan pribadi kita. Jangan berargumentasi lebih, karena kita sangat welcome membuka, tidak hanya fokus di usaha ya, tapi kita membuka relationship kita kepada siapapun. Jadi kita itu berjalan beriringan saat ini, masalah karir dan juga jodoh, dan tinggal tunggu dari Allah mana yang jodoh terbaik buat kita berdua gitu. Jadi kalau kalian bilang ini ngapa sih bikin video kayak gini, gue pengen cerita aja sama lu semua gitu. Gue pengen cerita pengalaman gue berdua, kita berdua, dari semasa kita jualan sampai akhirnya kita di posisi ini. Jadi supaya kalian itu, ya harapan aku sih, supaya kalian yang denger itu termotivasi. Kan kalau kalian termotivasi, kalian itu, kita berdua bisa dapat pahala. Kalian termotivasi untuk hidup mandiri, bermanfaat untuk banyak orang, istiqomah di jalan Allah, kan itu juga pahala buat kita gitu. Jadi ya intinya video ini kita buat untuk kita dengarkan juga ke anak kita nextnya, kalau kita berumah tangga, kita punya anak, jadi anak kita juga supaya nonton inilah podcast mamah kalian. Mama kalian itu dari jualan di ngemper. Iya, mama kalian itu best, mama kalian itu udah mama kalian itu nggak lembek, jadi kalian nggak boleh lembek gitu. Jadi ya inilah, dan ini juga untuk adik-adik aku, supaya kalian juga tetap semangat buat keluarga kita, supaya kalian juga lihat perjuangan kita, jangan cuman ya berpikir yang enggak. Jadi please ya, doain kita, doain Jaksun lebih maju kayak doa orang tua kita. Aku mamanya si kakak selalu doa, mudah-mudahan Jaksun jadi garmen tambah besar, amin. Semoga kita makin banyak membuka lowongan pekerjaan lebih banyak lagi, bisa bermanfaat untuk banyak orang lagi. Cerita sedih kita banyak, cerita pahit kita banyak, tapi gimana caranya kita bisa bangkit dari ini semua? Kuncinya adalah yakin sama apa yang Allah kasih. Percayalah, Allah ngasih apapun itu pasti ada jalan keluarnya, dan Allah ngasih kita itu karena kita bisa melewati dan melaluinya. Jadi kalian semua di sini yang lagi nonton suara aku video ini, kalian yang lagi susah, percayalah, sesusah-susah apapun kalian akan dikasih senang sama Allah. Dan ketika kalian senang, kalian jangan lupa, kalian itu pasti akan susah lagi gitu. Kalau kalian terus-terus dikasih senang, ya itu tandanya Allah lagi ngasih ujian mungkin sama kalian. Kalian bisa gak mempergunakan uang itu ke jalan yang lebih baik lagi? Jangan sampai nih, banyak banget ya kejadiannya, orang ketika di atas itu lalainya apa? Dia ngomongnya kasar sama saudaranya, sombong, tidak mau membantu, sekalipun membantu ada kalimat-kalimat yang menyakiti hati. Nah itu yang membuat posisi orang itu bisa jatuh. Dan kalau orang lagi punya, tapi ketika ada teman, sanak saudara minta tolong dan kita bisa nolongin dengan hati yang ikhlas, dengan tutur kata yang lembut, Allah pasti akan kasih lagi rezeki ke kita. Terutama ke orang tua ya, ke mama, ke ibu, ke mama ya, ke ibu. Kalian prioritaskan ibu kalian, mama kalian, ibu kalian. Apa yang dia minta kita kasih, dan apa yang kita dapat, kita akan dapat apa yang kita mau. Kalian kalau sampai membuat orang tua mendoakan kita sampai nangis di 1/3 malamnya, itu udah tiket golden tiket kita dari Allah tuh dikasih dari orang tua itu. Jadi minta ridhonya orang tua,
Sekalipun kadang orang tua juga kadang suka terkesan tidak support dukung anaknya. Sebenarnya itu bukan tidak dukung, orang tua itu hanya tidak ingin anaknya itu susah. Tapi kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, ini tujuan kita, ini yang kita pengen dan kita pengen bermanfaat, orang tua doain aja dan Allah akan kasih jalan. Pokoknya ke orang tua deh, ke ibu. Coba deh kalian nih di rumah, jangan ngasih pas lagi punya uang doang sama orang tua, tapi lagi nggak punya bisa ngasih sama orang tua. Cobain deh mukjizatnya, cobain deh karunia-Nya. Punya uang nih pas-pasan orang tua minta kita kasih, lihat apa yang akan kalian dapat kalau kalian lakukan hal itu. Gak percaya, coba, karena itu yang pernah kita lakuin. Tapi kalau kita ke orang tua pelit, bahkan ke diri kita aja pelit, udah susah deh. Pokoknya orang tua, diri sendiri itu dalam hal apa? Bukan berarti boros ya, tapi kan kita menyenangkan diri kita sendiri, itu Allah akan lebih kasih. Karena pengalaman kita berdua, semakin kita pelit sama diri sendiri, mau jajan dihemat-hemat supaya ini itu, semakin malah susah. Tapi semakin kita beli apa yang kita mau, yang kita butuhkan, Allah akan terus ngasih itu. Tapi yang jelas harus bisa nabung, harus punya planning bisnis makin maju lagi. Orang tua minta kita ada, ya harus seperti itu. Ada orang susah kita bisa bantu, ya kita bantu. Itu benar-benar kunci dari segala kunci kesuksesan manusia di dunia. Sukses itu bukan perkara punya uang banyak, tapi perkara bisa berapa banyak bermanfaat untuk banyak orang. Bisa berapa banyak bermanfaat untuk banyak orang. Dunia, kalian pengen dunia, kejar akhirat. Itu benar-benar terjadi. Kejar akhirat, dunia akan dapat. Percaya, cobain deh. Ini cerita kita di momen posisi alhamdulillah Jaksun konveksi lagi berjalan, dan Jaksun juga sudah daftarin Haki, izin nama Jaksunnya udah di dalam pendaftaran. Dan doain mudah-mudahan kita akan nge-share lagi video hari-harian kita di konveksi mungkin, atau video-video apa, karena supaya berjalan. Kakak kan pengen live bukan di TikTok ya, di TikTok juga dia pengen live, tapi di PUBG, di gamenya. Jadi ya doain aja digital kita jalan, konveksi kita jalan, jadi semuanya jalan sesuai hobi dan fashion kita ya teman hunter. Pokoknya ikutin aja dan tonton terus sampai akhir videonya.